teman-teman pariwisata Bahari. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari dari Program Studi Sarjana Terapan Pariwisata Bahari, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di perhotelan. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Pariwisata. Selanjutnya, kita akan singkat ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu akan kita singkat menjadi K3. Ya, sebetulnya seberapa pentingkah K3 di perhotelan? Dalam dunia industri pariwisata, kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperlukan, khususnya pada suatu akomodasi perhotelan. Seluruh karyawan dalam sebuah hotel harus diperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan kerjanya untuk menjaga kelancaran operasional hotel setiap hari. Setiap karyawan rentan terhadap kecelakaan karena pekerjaan yang dilakukan. Apabila pekerja tidak mengetahui prosedur-prosedur pekerjaan, maka akan berisiko terjadi kecelakaan. Misalnya terjatuh, tertimpa, tersetrum, terkena penyakit akibat debu, zat kimia beracun, serta terkena senjata tajam lainnya. Untuk itulah perlu dilakukan suatu pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi, serta penanganan dan penanggulangan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja, agar kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin, seefektif mungkin, dan seefisien mungkin. Sehingga dapat berguna bagi manajemen hotel dalam menerapkan standarisasi kesehatan dan pencegahan kecelakaan akibat kerja. Apabila semua standar tersebut dapat diterapkan secara baik dan benar, maka karyawan akan merasa aman dan semangat dalam menjalankan pekerjaan. Aspek-aspek K3 di perhotelan ada beberapa, seperti misalnya kesehatan dan keselamatan kerja karyawan menyangkut beberapa aspek, yaitu pertama, kesehatan lingkungan hotel, kedua, kesehatan personal karyawan, ketiga, pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi, dan yang keempat adalah serta penanganan dan penanggulangannya. Pertama-tama kita akan membahas kesehatan lingkungan hotel. Berikut beberapa persyaratan kesehatan yang perlu diperhatikan oleh pihak hotel. Pertama adalah lokasi, yaitu lokasi harus terhindar dari pencemaran zat kimia, fisika, dan pencemaran bakteri dan tidak terletak di daerah banjir. Yang kedua adalah lingkungan yang bersih. Lingkungan yang tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang atau berkembangnya serangga dan tikus, dan dapat mencegah masuk dan berkembang biak binatang pengganggu lainnya. Yang ketiga adalah bangunan. Bangunan harus kokoh. Bangunan memiliki ruangan di mana penggunaan ruangannya digunakan sesuai dengan fungsinya. Konstruksi lantai bersih, kedap air, dan permukaan rata, serta tidak licin. Bangunan juga harus memiliki warna yang terang, atap harus kuat dan tidak bocor. Langit-langit harus tinggi dari lantai minimal 2,5 meter, pintu dapat dibuka dan ditutup, serta dikunci dengan baik. Dan tentu saja pencahayaan juga harus baik. Fungsi penerapan K3 yaitu 1. Sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, menilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Dalam hal ini di kawasan wisata. Kemudian fungsi penerapan K3 juga membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran tentang informasi, tentang pendidikan, serta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, termasuk juga dalam kegiatan mitigasi bencana. Dan yang terakhir adalah sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya
dan program pengendalian bahaya. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hotel adalah sebagai berikut. A. Bersihkan ventilasi, pintu dan jendela secara teratur. B. Lantai dan dinding dibersihkan menggunakan air yang dicampur dengan bahan pembersih lantai, kemudian dikeringkan. C. Toilet di lingkungan hotel harus selalu bersih dan tidak mengeluarkan bau. D. Tempat makan selalu dibersihkan. Standar berikut ini berkaitan dengan penampilan dan kesehatan dari karyawan atau pelaksana pelayanan. Hal ini berkaitan erat dengan kesehatan karyawan hotel. Yang pertama adalah penampilan yang segar, bersih, rapi. Rambut harus tersisir rapi, gigi harus bersih, kulit sebaiknya tidak kering, dan nafas tidak berbau. Kedua, tangan dan kuku yang bersih. Ketiga, tidak memakai pewarna kuku atau perhiasan yang berlebihan. Keempat, hindarkan penggunaan make up atau parfum yang berlebihan. Kelima, luka-luka harus dirawat dan terbalut. Keenam, seragam harus bersih, disetrika dengan baik dan rapi, serta pantas dipakai. Dan yang ketujuh, sepatu sesuai dengan warna yang ditentukan, bersih dan mengkilat. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di hotel itu dapat terjadi atau dapat dipandang dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor manusia. Kecelakaan kerja juga dapat disebabkan oleh sikap pekerja itu sendiri, yaitu seperti misalnya kurangnya kemampuan fisik, mental, dan psikologis. Berikutnya kurangnya atau lemahnya pengetahuan dan keterampilan atau keahlian. Yang ketiga adalah stres, dan yang keempat motivasi yang tidak cukup atau salah. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Misalnya, tidak cukup kepemimpinan atau pengawasan. Kedua, tidak cukup rekayasa, dalam hal ini engineering. Dan yang ketiga, tidak cukup pembelian atau pengadaan barang. Yang keempat, tidak cukup perawatan, maintenance ya. Yang kelima, tidak cukup alat-alat, perlengkapan, dan barang-barang bahan-bahan. Berikutnya tidak cukup standar-standar kerja, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan. Adapun penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja itu bisa juga dilihat dari kondisinya, yaitu pertama adalah kondisi yang berbahaya atau dikenal juga dengan konsep unsafe condition, yaitu kondisi-kondisi yang tidak standar, yaitu kondisi yang akan menyebabkan kecelakaan. Hal ini terutama bila pertama peralatan atau pengaman atau pelindung rintangan yang tidak memadai atau tidak memenuhi syarat. Kedua, bahan, alat-alat atau peralatan rusak. Ketiga, terlalu sesak atau sempit. Keempat, sistem-sistem tanda peringatan yang kurang memadai. Kelima, bahaya kebakaran dan ledakan. Keenam, kerapihan atau tata letak atau dikenal dengan housekeeping yang buruk. 6. Lingkungan berbahaya atau beracun, misalnya ada gas, debu, asap, uap, dan lain-lain. Kemudian kondisi bising, kemudian juga paparan radiasi, dan tidak tertinggal misalnya ventilasi dan penerangan yang kurang. Penyebab yang berikutnya adalah tindakan berbahaya atau unsafe act. Tindakan-tindakan yang tidak standar adalah perilaku atau tingkah laku, tindak tanduk atau perbuatan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Misalnya 1. Mengoperasikan alat atau peralatan tanpa wewenang. 2. Gagal untuk memberi peringatan. 3. Gagal untuk mengamankan. 4. Bekerja dengan kecepatan yang salah. 5. Menyebabkan alat-alat keselamatan tidak berfungsi. Berikutnya, memindahkan alat-alat keselamatan atau menggunakan alat-alat yang rusak, selanjutnya menggunakan alat dengan cara yang salah, dan juga kegagalan memakai alat pelindung atau keselamatan diri secara benar. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi di hotel bisa beragam. Berikut akan disampaikan beberapa jenis atau bentuk kecelakaan kerja yang terjadi di hotel dan pencegahannya. Yang pertama adalah luka bakar akibat terkena uap panas atau api.
Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya luka bakar adalah pertama, pada waktu bekerja pakailah celemek atau apron dengan semestinya. Kedua, lengan baju dilipat semestinya hingga pergelangan siku. Ketiga, pergunakan lap kering bila hendak mengambil atau membawa alat yang panas. Keempat, alat yang panas seperti pan, oven, grill, dan sebagainya harus diberi tanda dengan tepung atau garam. Berikutnya, pergunakan alat pengaduk yang cukup panjang sehingga tangan tidak bersentuhan langsung dengan barang yang panas. Misalnya tersentuh minyak, air, pan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan meletakkan atau menyimpan cairan panas pada rak di atas garis pandang mata. Kemudian kecelakaan karena gas. Ledakan gas terjadi apabila ada gas terkumpul dalam suatu ruangan, tidak terbakar, dan tiba-tiba ada panas yang mempengaruhi ruangan tersebut. Panas yang menyambar gas akan menyebabkan tekanan udara dalam ruang tersebut bertambah tinggi dan akhirnya timbul ledakan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya ledakan gas adalah pertama, periksa pipa-pipa gas yang bocor sehingga tidak ada gas yang keluar tanpa pembakaran. Tentu secara rutin ya, pemeriksaan secara rutin. Kedua, periksalah pilot light sebelum menghidupkan api. Ketiga, bila akan menyalakan gas, maka biarkan pintu oven terbuka beberapa saat sehingga sisa-sisa gas yang terkumpul dalam ruangan oven dapat keluar. Dan keempat, bila menyalakan solid top range atau griddle, maka setelah seluruh ruang gas terbakar, biarkan terbuka beberapa saat sehingga sisa-sisa gas di udara terbakar seluruhnya. Bentuk kecelakaan kerja yang lain misalnya adalah kecelakaan karena arus listrik. Suatu alat mungkin sudah dirancang dan dipasang sedemikian rupa sehingga aman bagi pemakai. Namun karena suatu keadaan yang belum diketahui dan menyebabkan alat tersebut mengandung arus listrik terbuka, keadaan tersebut sering menimbulkan kaget atau shock atau bahkan gerak refleks sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan atau diambil adalah sebagai berikut. Pertama, saklar dan alat penyambung arus listrik harus selalu kering dan bersih. Berikutnya, jangan mempergunakan banyak steker atau steker cabang pada satu stop kontak. Yang ketiga, periksalah keadaan kawat penghubung sehingga tidak ada bagian-bagian yang robek. Selanjutnya, putuskan aliran listrik bila mesin atau alat tidak digunakan. Berikutnya, sebelum mencuci peralatan listrik, pastikan alat itu sudah dimatikan dan kabelnya sudah dicabut. Setelah dicuci, selalu keringkan sebelum digunakan kembali. Dan yang terakhir, laporkan segera bila melihat gejala-gejala aneh pada mesin atau alat. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kecelakaan karena bahan kimia. Beberapa bahan kimia dipergunakan juga dalam pengolahan makanan, misalnya untuk pembersih, pengawet, atau pemberantas hama atau tikus. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Bahan-bahan kimia harus disimpan dalam kotak khusus. 2. Jangan mencoba mempergunakan bahan kimia bila belum tahu betul cara mempergunakannya. Ketiga, berhati-hati dengan bahan kimia yang serupa dengan bahan makanan, baik pada waktu mempergunakan maupun pada waktu penyimpanan kembali. Berikutnya adalah kebakaran. Kebakaran di hotel rentan terjadi karena sikap manusia itu sendiri. Di samping pengawasan yang yang kurang terhadap penggunaan peralatan atau barang yang dapat menimbulkan api. Misalnya alat pemanas, peralatan listrik, puntung rokok, dan ledakan gas. Dan untuk menghindarkan api, hal-hal yang dapat diterapkan yaitu pertama, sediakan selalu alat-alat pemadam api. Kedua, sediakan alarm untuk peringatan jika terjadi kebakaran. Bentuk berikutnya adalah terpleset atau terjatuh. Terpleset atau terjatuh dapat menimbulkan sesuatu yang fatal. Misalnya jika kepala atau bagian badan lain yang terbentur sesuatu. Terpleset terjadi karena beberapa hal, yaitu karena keseimbangan yang kurang, bisa juga karena lantai yang licin, atau yang jauh lebih penting mungkin sepatu atau alas kaki yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diinjak.
Terpleset atau terjatuh dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu pertama, lantai harus kering. Kedua, memberi tanda bila lantai dalam keadaan licin atau basah, misalnya baru dipel. Nah, untuk itu tentu diperlukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja secara umum. Pertama, pengamatan risiko bahaya di tempat kerja. Pengamatan risiko bahaya di tempat kerja merupakan basis informasi yang berhubungan dengan banyaknya atau tingkat jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ada dua tipe data untuk mengamati risiko bahaya di tempat kerja. Pertama, pengukuran risiko kecelakaan, yaitu mengkalkulasi frekuensi kecelakaan dan mencatat tingkat jenis kecelakaan yang terjadi, sehingga dapat mengetahui hari kerja yang hilang atau kecelakaan fatal pada setiap pekerja. Yang kedua, penilaian risiko bahaya, yaitu mengindikasikan sumber pencemaran, faktor bahaya yang menyebabkan kecelakaan, tingkat kerusakan dan kecelakaan yang terjadi. Misalnya, bekerja di ketinggian dengan risiko terjatuh dan luka yang diderita pekerja, atau bekerja di pemotongan dengan risiko terpotong karena kontak benda tajam dan lain-lain. Selanjutnya adalah pelaksanaan SOP secara benar di tempat kerja. Standar operasional prosedur adalah pedoman kerja yang harus dipatuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai instruksi yang tercantum dalam SOP. Perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses produksi, kerusakan peralatan, dan bahkan kecelakaan. Langkah berikut pencegahannya adalah berupa peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya utama dalam proses produksi yang harus dilindungi. Dan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan, maka tenaga kerja ini perlu diberikan pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan keselamatan kerja saat melakukan aktivitas kerja, agar mereka dapat melaksanakan budaya keselamatan kerja di tempat kerja. Peningkatan pengetahuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada awal bekerja dan secara berkala untuk penyegaran dan peningkatan wawasan. Pelatihan ini dapat membantu tenaga kerja untuk melindungi dirinya sendiri dari faktor bahaya yang ada di tempat kerjanya. Adapun sarana untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja adalah ada beberapa yang dapat kita siapkan. Pertama adalah penyediaan P3K. Peralatan P3K yang ada sesuai dengan jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja untuk mengantisipasi kondisi korban menjadi lebih parah apabila terjadi kecelakaan. Peralatan tersebut harus tersedia di tempat kerja dan mudah dijangkau. Petugas yang bertanggung jawab melaksanakan P3K harus kompeten dan selalu siap apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja. Kemudian penyediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja terkadang tanpa kita sadari seperti terkena bahan kimia yang bersifat korosif yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau mata atau terjadinya kebakaran. Dan untuk menanggulangi keadaan tersebut, perencanaan dan penyediaan atau perlengkapan tanggap darurat di tempat kerja sangat diperlukan. Seperti alat pemadam kebakaran, hidran, peralatan emergency shower, ice shower, dengan tentunya penyediaan air yang cukup. Dan semua peralatan ini harus dipastikan mudah dijangkau. Demikian materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain materi. Salam pariwisata bahari.